Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Enggar Pratiwi selaku mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari dengan NIM F2019-01020 kelas C1 Farmasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik, yang dimana tujuan video ini dibuat guna memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Kimia Medisinal 1, yang dimana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dwi Syafitra Ramadan, S. Farm M. Farm. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Sebelum melangkah lebih jauh, apa-apa saja yang termasuk dalam golongan obat antibiotik. Di sini saya akan jelaskan dulu pengertian obat antibiotik itu sendiri. Ya, jadi pengertian obat antibiotik itu adalah sekelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Pemberian obat antibiotik pada seorang pasien apabila mengalami infeksi akibat bakteri yang ditandai dengan beberapa gejala seperti terasa sakit, peradangan, pembengkakan kelenjar getah bening, dryness, demam, mual dan muntah, dan nyeri otot. Selanjutnya, yang termasuk jenis obat antibiotik. Salah satu jenisnya yaitu ada obat cefalosporin dan obat makrolida. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian obat cefalosporin. Obat cefalosporin adalah kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Obat cefalosporin juga merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari jamur spesies Acremonium. Cefalosporin digunakan untuk mengobati penyakit infeksi bakteri seperti otitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, infeksi tenggorokan, dan infeksi menular seksual seperti gonor. Adapun efek samping yang akan timbul akibat penggunaan cefalosporin adalah yang pertama mual, muntah, sariawan, pusing, sakit perut, diare, dan infeksi jamur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat cefalosporin. Pertama, turunan cefalosporin berbeda gugus-gugus pada C7 cincin Cefem. Untuk mengubah spektrum aktivitas atau C3 untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang dikehendaki. 2. Gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resonansi enamin. Reaktivitas cincin beta-laktamase terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil dan D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat dan aktivitas bakteri meningkat. Ketiga, substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase. Dan untuk gambarnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, gugus penting dalam cefalosporin klasik posisi C3. Yang pertama ada asetiloksimetil dalam kurung CH2OCOCH3 menghasilkan cefalosporin dengan efek antibiotik lebih rendah. Toksisitasnya pun menurun, contohnya cefotaxime.
Kemudian yang kedua, carmamoyloximetil CH2OCOCH2, yang dimana senyawa menjadi lebih stabil, lebih tahan metabolisme, konsentrasi dalam darah meningkat, contohnya cefuroxime. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian obat makrolida. Pertama, sejarah makrolida diawali pada awal 1970-an ketika perusahaan Sankyo dan Merck berhasil mengisolasi milbemycin dan avermectin yang memiliki struktur mirip dan ternyata efektif digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan Streptomyces yang berbeda. Makrolida merupakan sekelompok obat, khususnya antibiotik, yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolida. Cincin lakton yang besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksi, biasanya kladinos dan desosamin. Cincin laktonnya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Makrolida atau makrolid adalah jenis antibiotik yang berguna untuk mengobati beragam infeksi bakteri yang umum terjadi, mulai dari infeksi telinga, radang panggul, hingga pneumonia. Antibiotik makrolid terbuat dari berbagai jenis bakteri Streptomyces dan hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Makrolid juga bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dalam bakteri, sehingga dapat menghentikan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari obat makrolida. Pertama, cincin lakton sangat besar, biasanya mengandung 12-17 atom. 2. Gugus keton. 3. 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. 4. Gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. 5. Gugus dimetil amino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan kemungkinan untuk dibuat bentuk garamnya. Selanjutnya, beberapa efek samping yang bisa terjadi akibat penggunaan obat makrolida. Yang pertama, mual, muntah, buang gas, kram perut, diare, telinga berdenging atau tinnitus, pusing, demam, gangguan kemampuan indera penciuman dan indera perasa, lemah otot, dan dehidrasi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hubungan struktur aktivitas obat makrolida. Yang pertama, gugus diamin NCH32 pada antibiotik makrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri. Kemudian yang kedua, sementara struktur besar yang lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Untuk gambarnya sendiri teman-teman bisa lihat. Kemudian yang ketiga, eritromisin dengan gugus NCH32-nya yang ingin menambatkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S, menunjukkan pentingnya gugus NCH32 pada antibiotik jenis ini, dalam kurung makrolida. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan.